Perkenalkan, nama saya Selsa Alia Permatasari, NIM K8419079 dari kelas B, Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS. Di sini saya akan menampilkan video mengenai praktikum keterampilan dasar mengajar. Tujuan penugasan ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan dasar mengajar dan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak Gufronuddin SPD MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan absen dulu ya. Ya, sekarang namanya Afrilita Adelisa. Saya. Ya, Artika Nur Rahma. Saya. Putri Nur Nida. Ini, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah semua hadir ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perubahan sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menunjukkan dua gambar. Coba kalian amati mengenai gambar 1 dan gambar 2. Setelah kalian mengamati, ayo siapa yang mau berpendapat mengenai deskripsi kedua gambar ini? Ya, silakan Putri. Gambar pertama merupakan gambar delman yang merupakan transportasi pada zaman dahulu. Sedangkan gambar kedua merupakan gambar mobil yang merupakan transportasi yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Ya, betul. Terima kasih Putri. Untuk selanjutnya ada yang berpendapat lagi tidak? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Gambar tersebut menunjukkan suatu perubahan. Awalnya masyarakat menggunakan transportasi tradisional yaitu delman dan berganti menjadi mobil. Iya, tepat sekali. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat suatu perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana pada masyarakat zaman dahulu menggunakan transportasi tradisional yaitu delman, sedangkan masyarakat zaman sekarang sudah menggunakan transportasi modern yaitu mobil. Dari sini kita dapat melihat suatu perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ada berbagai macam mengenai pengertian perubahan-perubahan sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial ini bisa berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, coba kalian berikan satu contoh saja mengenai perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya perubahan pada lembaga pendidikan, yaitu dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Ya, betul sekali bahwa perubahan KTSP 2006 ke kurikulum 2013 merupakan contoh dari perubahan lembaga pendidikan. Hal tersebut memberikan dampak pada guru, siswa, dan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di sini seperti penemuan gagasan, alat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan sering terjadi di dalam masyarakat karena adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat, ada revolusi atau pemberontakan. Revolusi atau pemberontakan menjadi faktor penyebab perubahan sosial karena pemberontakan dapat mengubah sebagian besar tatanan yang sudah ada di dalam masyarakat.
pembelajaran, sebaiknya kita melakukan screening terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ya. Kita mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk kosong. Ya. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain roda putar. Nah, roda putar ini akan menunjukkan soal yang akan kalian peroleh dan didiskusikan dengan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1, Adelisa, Putri, dan Artika. Cara permainan roda putar ini yaitu satu perwakilan maju ke depan untuk memutar roda putar. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian maju ke depan untuk memutar ini ya. Silahkan Artika untuk memutar roda putar. Ya, Artika mendapatkan nomor 2 ya teman-teman. Di sini Ibu akan memberikan soal nomor 2. Ini nanti didiskusikan dengan teman kelompok kalian, kemudian dipresentasikan ke depan. Baik, saya dapat soal apa? Bentuk perubahan berdasarkan waktu. Oh, di halaman 120. Ini. Ayo kelompok 1, kalian mendapatkan bentuk-bentuk perubahan sosial apa? Bentuk perubahan berdasarkan waktu, Bu. Oh ya, gimana? Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Oh ya, silahkan dilanjutkan lagi ya. Nanti Ya, Bu. 5 menit lagi kita akan presentasi. Ayo kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. 1. Evolusi atau perubahan lambat. Perubahan yang membutuhkan waktu lama karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menuju maju. Contohnya, sistem dalam ekonomi dari barter menggunakan alat tukar uang menjadi sistem transaksi online. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Baik, jika tidak ada, sekarang buka buku halaman 70. Silakan baca dan jawab soal yang ada di dalam halaman tersebut. Jika ada yang tidak bisa, boleh bertanya pada Ibu. Ini adalah bentuk perubahan sosial lambat. Perubahan sosial lambat itu seperti yang telah kalian presentasikan tadi ya, contohnya itu. Ayo yang sedang bermain HP, silakan ditaruh di tas dulu ya. Iya, maaf, Bu. Ya, sesuai kesepakatan kalian tidak boleh memegang HP jika HP tidak dipakai untuk pelajaran. Baik, Bu. Ya. 5 menit lagi pelajaran akan selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi perubahan sosial pada hari ini? Baik, jika tidak ada, coba sekarang salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Bentuk perubahan sosial dibagi menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan waktu, pengaruh, sudut pandang masyarakat, dan arah perkembangan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari satu video dari YouTube mengenai perubahan sosial, kemudian analisislah dampak-dampak yang ditimbulkannya. Tugas akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, apabila ada salah mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.